Halo Sobat Nusantara, di video kali ini kita akan mendengarkan satu cerita lanjutan dari cerita sebelumnya, Sinden Malam Jumat di Radio Rusak. Selamat mendengarkan. Malam Jumat Kliwon, langit Yogyakarta mendung pekat sejak siang. Angin menderu seperti membawa bisikan. Daun-daun pohon pisang di belakang kontrakan Raka mengelus dinding seperti jari-jari tangan yang mencari celah. Sejak maghrib, Raka sudah merasa tubuhnya berat, bukan sekedar kelelahan, tapi semacam beban gaib yang menindih dari dalam. Ia memasang kain putih di atas radiator, menyalakan dupa, dan membaca doa-doa yang diajarkan ibunya dulu. Tapi semua itu tak mampu membendung suara yang pelan-pelan merayap lagi dari balik hai. Lirih, lirih, gamelanku, muruk, ning petang, yang artinya lembut, lembut, gamelanku menyala di kegelapan. Radio menyala sendiri tepat pukul 1. Kali ini tidak hanya suara gamelan, tidak hanya sinden, suara isak tangis terdengar lebih nyata, lebih dekat, seperti seseorang menangis tepat di telinga. Tangisan yang mengandung luka, penderitaan, dan keputusasaan yang nyaris mustahil dijelaskan dengan kata-kata. Aku disegel di sini, tolong bukakan wayang. Dan bersamaan dengan suara itu, lantai kamar Raka bergetar pelan, seperti detak jantung yang membesar. Dari bawah tempat tidur, ia melihat sesuatu mencuat, ujung sebuah kotak kayu tua yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ia menariknya keluar perlahan. Kotak itu berukir motif batik parang rusak, penuh debu, dan terasa dingin seperti baru dikeluarkan dari lemari es. Kunci kuno tergantung di sampingnya. Dengan tangan gemetar, Raka membuka kunci itu. Klik, kotak itu terbuka. Di dalamnya terbaring 8 buah wayang kulit, semuanya tokoh tradisional seperti Sri Kandi, Dewi Kunti, dan satu tokoh perempuan asing tidak dikenal dalam pakem wayang biasa. Perempuan itu mengenakan kebaya ukiran emas dan memiliki wajah yang hampir menyerupai manusia asli. Wayang itu basah dan berembun, tidak masuk akal. Tidak ada air di kotak itu, tapi kulitnya terasa hidup, dingin, seperti baru ditarik keluar dari tubuh seseorang. Saat Raka menyentuh wayang perempuan itu, suara Ratna terdengar lagi lebih jelas dari radio, nyaris seperti berbicara langsung. Aku Ratna, mereka menyiksaku lewat pagelaran ini. Tubuhku disobek suara, sukmaku dipaksa menyanyi. Wayang itu adalah penjaraku. Raka hampir menjatuhkan wayang itu. Tapi pada saat yang sama, dari bayangan di dinding, sesuatu mulai muncul. Bayangan manusia yang lebih tinggi dari langit-langit kamar, dengan tangan panjang, rambut gimbal, dan wajah penuh topeng patah-patah. Ki Mandraseta. Dalang tua itu muncul bukan sebagai manusia, tapi sebagai roh penasaran, dihimpun dari puluhan pertunjukan pesugihan dan tumbal. Suaranya bergema dari seluruh sudut ruangan, tidak berasal dari satu tempat. Kowe bakal merusak warisanku, yang artinya kau ingin merusak warisanku. Wis suwe aku nggawe panggung iki, aku dalang sejatine pati, artinya sudah lama aku membangun panggung ini, aku dalang sejati kematian. Raka berteriak, tubuhnya terdorong ke belakang. Wayang Ratna terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai, namun tidak pecah, malah berdiri sendiri. Radio tiba-tiba meneriakkan suara keras, tawa, jeritan, suara gamelan berputar balik, hingga akhirnya hening. Dari keheningan itu, suara Ratna muncul lagi, pelan dan tegas. Satu-satunya cara membebaskanku, mainkan pertunjukan terakhir, tapi jangan sampai selesai. Jangan sampai dia mengakhiri lakon. Raka terdiam. Ia sadar, ini bukan sekedar kutukan. Ini adalah ritual yang belum pernah selesai. Dan hanya seorang,
keturunan yang bisa mengakhirinya dengan memainkan pertunjukan penutup. Tapi, jika ia salah langkah, Ki Mandraseta akan kembali, bukan sebagai arwah, tapi sebagai dalang dunia nyata. Raka menyusun wayang di depan radio, tangan gemetarnya mulai menarik seperti dalang. Satu persatu tokoh dimainkan, dengan suara lirih mengiringi. Ratna menyanyi, menangis, memohon. Suara Ki Mandraseta mulai meronta, mengancam, tapi panggung terus berjalan, sampai akhirnya satu suara menggelegar, satu suara menggelegar dari dalam radio, disertai semburan darah kental dari speaker. Wayahe durung rampung, yang artinya waktunya belum selesai. Raka menghentikan pertunjukan. Ia membakar wayang Ratna dengan lilin kecil. Api tak membakar kulit biasa. Ia membakar arwah yang terperangkap. Terdengar jeritan bukan dari radio, tapi dari dalam kepala Raka. Kemudian semuanya sunyi. Ketika Raka membuka mata, ia sudah pagi. Radio tua itu hangus dan kotak wayang lenyap seperti tak pernah ada. Namun di cermin, Ratna muncul sekali lagi. Kali ini tidak menjerit, tidak menangis. Ia hanya tersenyum dan berbisik, "Wis wayahe, tapi ora kabeh wis rampung." Yang artinya sudah waktunya, tapi tidak semuanya selesai. Dan di belakangnya, bayangan Ki Mandraseta masih berdiri. Pagi itu, rumah kontrakan Raka tampak tenang dari luar. Namun, di dalam, udara terasa berat dan pekat, seperti menghirup kabut yang penuh abu. Radio tua telah menjadi arang. Tersisa hanya serpihan kayu gosong dan sekrup berkarat. Tapi, keheningan itu terasa palsu. Saat Raka berdiri di depan cermin kamar untuk mencuci muka, sesuatu membuatnya membeku. Ratna masih ada di dalam cermin. Namun kali ini, dia tidak sendiri. Di belakangnya samar, hampir tak terlihat, terdapat bayangan lain. Sosok berjubah, bertangan panjang, dan kepala yang ditutupi topeng setengah hancur. Raka mundur dengan panik, hampir tersandung. Tapi saat dia kembali menatap cermin, bayangan itu telah hilang. Hanya dirinya yang terlihat pucat dan berkeringat. Tapi kemudian, dia sadar, cermin itu tidak memantulkan gerakannya. Saat Raka menyentuh wajah, bayangan di dalam cermin tersenyum. "Kowe wis bukak lawang," yang artinya, "Kau sudah membuka pintu." Cermin bergetar seketika, seperti air yang dilempar batu. Permukaannya beriak, lalu memunculkan gambaran panggung pertunjukan. Dalang Ki Mandraseta berdiri memegang wayang Ratna. Penonton yang semuanya duduk membisu dengan wajah rusak. Mereka bukan manusia, mereka adalah roh. Pertunjukan itu masih berlangsung di dimensi lain, dan Raka telah menghubungkannya ke dunia nyata. Hari-hari berikutnya semakin aneh. Raka mulai mendapat gangguan, bukan dari radio, tapi dari bayangan dan suara-suara di tempat umum. Di perpustakaan kampus, ia mendengar alunan gamelan sayup dari antara rak buku. Di kamar mandi asrama, cermin mendadak buram dan memperlihatkan Ratna berjalan di baliknya. Yang paling parah, saat temannya bilang, datang berkunjung, "Ah, lu kenapa sih sekarang? Gue tiap tidur mimpiin perempuan nyanyi. Terus pas bangun, kaki gue basah, kayak jalan di lumpur." Raka terdiam. Itu bukan mimpi biasa, itu ijak roh. Dan jika orang lain mulai merasakan efeknya, artinya pintu yang terbuka bukan hanya untuk Ratna, tapi untuk siapapun yang terhubung dengan ritual itu. Malamnya, Raka nekat mendatangi kembali rumah tua peninggalan kakeknya. Ia ingin memastikan bahwa semua benar-benar selesai. Tapi begitu membuka pintu rumah, udara di dalam sudah berbeda. Di tengah ruang tamu, terdapat panggung kecil dari kayu. Belum pernah ada sebelumnya, seperti baru dibangun dalam semalam. Di atas panggung, semua wayang yang ia bakar telah kembali utuh, kering teratur, dan di belakang panggung,
Ada sesuatu tergantung di dinding. Topeng kayu putih dengan darah menetes dari celah matanya. Raka mendekat, tubuhnya menggigil, tapi langkah kakinya seperti ditarik oleh kekuatan yang tak bisa dia lawan. Saat ia menyentuh topeng itu, suara berat bergemuruh di seluruh ruangan. Wayangmu belum rampung, Raka. Sekali panggung dibuka, lakon harus selesai, atau dunia jadi panggung selamanya. Lantai rumah bergetar dan dinding mengelupas, memperlihatkan lukisan tua yang tersembunyi, wajah Ratna dan tulisan kuno. Sing buka ing wayang, ora bisa ditutup menungsa, yang artinya yang dibuka dalam pertunjukan wayang tak bisa ditutup oleh manusia. Raka sadar ia telah membuka jalur yang tidak hanya menghubungkan arwah Ratna, tapi juga membuka ruang antara dunia roh dan manusia. Radio rusak, tapi gangguan tidak berhenti. Wayang terbakar, tapi muncul kembali. Ritual tidak menyelamatkan, justru membebaskan. Dan kini, cermin, bayangan, dan panggung itu adalah portal. Pintu sudah terbuka, tapi siapa yang akan keluar berikutnya? Hari itu, Raka naik bus menuju sebuah desa terkecil di kawasan Gunung Kidul, mengikuti petunjuk samar dari surat lama milik kakeknya. Di bagian bawah surat, tertulis nama desa Ngadimulyo dan sebuah catatan kecil dalam aksara Jawa. Ratna Dudu Mung Suara, Deweke Darah Lan Sukma. Kuburan sing dicekel gamelan ora bakal sepi, nganti suarane sirna. Ratna bukan hanya suara, dia adalah darah dan jiwa. Makam yang dikunci oleh gamelan tidak akan pernah sepi sampai suaranya hilang. Desa itu sunyi, bahkan terlalu sunyi untuk siang hari. Beberapa warga yang melihat Raka hanya mengangguk pelan tanpa sapaan. Seorang bapak tua yang sedang menjemur keris bahkan langsung menutup pintu begitu melihat Raka mendekat. Namun, ada satu rumah yang tetap terbuka, sebuah rumah tua berpendopo rendah, dindingnya penuh dengan sangkar burung kosong. Di sana tinggal seorang nenek buta bernama Mbok Sarini. Sampean Raka? Tanyanya sebelum Raka sempat memperkenalkan diri. Aku wis nunggu kowe. Suaramu wis kebawa angin seminggu kepungkur. Aku sudah menunggu kamu. Suaramu sudah terbawa angin sejak minggu lalu. Raka merinding, tapi ia duduk dan mulai menceritakan semua yang ia alami. Mbok Sarini mengangguk pelan, lalu mulai berbicara. Ratna, kui duluku tanggaku. Bocah ayu pinter nyinden, tapi dheweke ora sepenake dudu manungsa. Wong tuane menehi dheweke kanggo dalang mandraseta. Ratna dulu tetanggaku, gadis cantik, pandai menyinden, tapi hidupnya tidak seperti manusia biasa. Orang tuanya menyerahkannya kepada dalang mandraseta. Raka mencatat setiap kata, lalu Mbok Sarini mengangkat tangannya ke arah lemari tua di pojok ruangan. Ndek kono ono foto lawas, ambil no. Di sana ada foto lama, ambilkan. Raka membuka lemari dan menemukan album foto berdebu. Di halaman tengah terdapat foto panggung wayang tahun 1947 dengan penonton duduk bersila di tengah panggung. Berdiri seorang sinden muda dengan wajah tegang. Wajah itu Ratna. Di bawah foto tertulis dengan tanggal pentas terakhir 1 Suro 1947, dalang Mandraseta, sinden Ratna. Wengi kui Ratna ora bali, ujar Mbok Sarini lirih. Malam itu Ratna tidak pulang. Wong ngomong dueke lunga menyang Solo, tapi saben malam Jumat Kliwon rumah Mandraseta ana suarane nyinden. Ora ono wong gelem cedak. Orang-orang bilang dia pergi ke Solo, tapi setiap malam Jumat Kliwon
Dari rumah Mandraseta terdengar suara sinden. Tak ada yang berani mendekat. Raka menelan ludah. Ia merasa seperti menemukan kunci terakhir dari teka-teki yang telah menjerat hidupnya. Tapi, cerita Mbok Sarini belum selesai. Ratna, orang mati biasa. Dheweke dikorbanke. Waktu iku, dalang Mandraseta kepengin lakon wayang puncak. Supaya sukses, dheweke butuh tumbal. Lan tumbal kudu nyawane sinden sing tenanan nyanyi nganti napas pungkasan. Ratna tidak mati biasa, nak. Dia dikorbankan. Saat itu, dalang Mandraseta ingin memainkan lakon puncak, dan untuk sukses, dia butuh tumbal. Tumbalnya harus nyawa sinden yang benar-benar menyanyi hingga napas terakhir. Malam itu, Raka menginap di rumah Mbok Sarini. Ia bermimpi aneh, seperti ditarik masuk ke dalam panggung wayang. Ia berdiri di tengah sawah, dengan gamelan tua berdenting sendiri dari kejauhan. Di hadapannya, Ratna duduk membelakanginya mengenakan kebaya putih, rambut panjang menjuntai menyentuh tanah. Raka, awakmu wis nyedoki pangkone dalang, tapi dalang sejatine durung tampil. Aku bisa lungo, tapi panggung bakal nerus. Raka, kau sudah mendekati pangkuan sang dalang, tapi dalang sejati belum muncul. Aku bisa pergi, tapi panggung akan terus berjalan. Raka terbangun dengan peluh dingin. Di dinding kamar Mbok Sarini, cermin kecil retak, dan dari celah retak itu, ada suara sinden mengalun lirih. Padahal tak ada radio, tak ada speaker. Mbok Sarini hanya berkata, dalang ora mung makhluk, bisa warisan, bisa darah. Cek maneh sapa sejatine kakekmu. Dalang bukan hanya makhluk, bisa warisan, bisa darah. Coba cek lagi siapa sebenarnya kakekmu. Raka pulang ke kontrakan dengan satu kenyataan baru. Ratna dikorbankan. Pertunjukan belum selesai. Dan yang paling mengguncang, kemungkinan besar darah Mandraseta masih mengalir di dalam dirinya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Dan jangan lupa untuk terus support kita dengan subscribe, like, comment, dan share. Thank you.